Kenapa motor 150cc harga 40 juta tetap laku? Cuma 150cc 40 juta? Mending beli motor 2 silinder dong. Gengsinya dapet, kencengnya dapet, gagahnya juga dapet. Pokoknya gak kalah deh sama boy anak jalanan. Oke ngap, kali ini kita akan membahas motor sport firing 150cc yang harganya sudah di angka 40 jutaan. Apakah worth it? Di harga 40 juta saat ini masih dapatlah motor 250cc 2 silinder yang masih sehat. Apalagi pecinta motor sport firing adalah orang-orang yang suka sekali dengan kecepatan. Jadi godaan untuk membeli motor sport firing 250cc sangat kuat untuk calon pembeli motor sport firing di kelas 150cc saat ini. Dengan tenaganya yang 1,5 kali lipat lebih besar dari kelas 150cc, jelas membuat sensasinya terasa berbeda sekali. Tarikan gasnya lebih jambak dan juga nafasnya tidak habis-habis. Bayangkan saja, nafas terpanjang yang dimiliki motor firing 150cc hanya sampai 13.000 rpm saja. Sementara di kelas 250cc 2 silinder di angka 14.000 rpm. Hal ini membuat para penggila kecepatan sangat skeptis dengan harga motor sport firing 150cc yang saat ini sudah menyentuh angka 40 jutaan. Karena harganya yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan performa yang didapatkan. Karena masih ada opsi lain yang lebih menarik dengan biaya sebesar 40 juta rupiah itu. Rider yang suka Sinmori pun juga berpendapat yang sama. Uang 40 juta mending dibuat beli motor sport firing 250cc 2 silinder, meskipun nantinya akan dipakai cuma Sinmori atau hari-hari tertentu saja. Untuk harian tetap memakai motor bebek atau motor matic yang lebih praktis. Tidak hanya itu, pendapat yang sama dirasakan rider penikmat motor simpanan. Mereka pun berpendapat yang sama, dengan uang 40 juta udah bisa tuh bawa motor 2 silinder like new ke garasi rumah. Tinggal ngelanjutin ngerawat aja. Nantinya kalau ada yang nawar lebih mahal, malah kita bisa dapat untung. Jadi bisa sambil menyelam minum air. Senangnya dapat, untungnya juga dapat. Ya, itulah beberapa orang yang menyarankan membeli motor second 250cc 2 silinder dibandingkan dengan beli motor baru sport firing 150cc 1 silinder. Oh iya, lupa, ada satu lagi tipe yang menyarankan memilih pilihan ini. Tapi gak perlulah kita masukkan juga, karena satu lagi ini adalah kaum mending. Ya benar, kaum mending. Yang beli aja kagak tapi nyuruh-nyuruh orang lain beli. Kan akhirnya kebahas juga si kaum mendang mending ini. Dari kelebihan-kelebihan motor sport firing 250cc 2 silinder yang tak terbantahkan dari segi performa, kegagahan dan suaranya yang garang itu, ternyata masih cukup banyak orang yang lebih pro memilih motor sport firing 150cc sob. Terbukti dari zaman CBR K45G facelift, populasinya cukup banyak di jalanan. Artinya motor sport firing 150cc masih banyak diminati. Kita tahu sendiri, meskipun hanya sedikit yang dimodifikasi oleh Honda, tetapi motor itu tetap laku. Apalagi desain baru yang mirip dengan Baby RR, pasti potensi penjualannya lebih banyak lagi. Penikmat motor baru sport firing 150cc dengan harga overpriced ini juga masih banyak. Bukan tanpa alasan sob, mereka memilih motor sport firing 150cc baru ini. Alasan mayoritas dari mereka adalah karena motor 150cc lebih nyaman dipakai harian. Dengan melihat kondisi jalanan di Indonesia yang didominasi kemacetan, menuntut motor yang cukup nyaman. Selain nyaman, faktor kelincahan juga diperlukan ketika melewati kemacetan. Dengan bodi yang kecil tentunya lebih lincah untuk menembus kemacetan. Meskipun ada hal yang berbeda ketika dirasakan pada saat perjalanan jauh, seperti touring atau keluar kota. Keunggulan motor sport 250cc baru terasa bedanya. Tenaga dual silindernya bisa dinikmati lebih banyak. Tidak seperti di dalam kota yang cenderung kurang mendukung untuk merasakan potensinya. Selain itu, bobot yang lebih berat dan juga bodi lebih gagah membuat kestabilan motor 250cc lebih baik. Ya, memang tenaganya lebih baik jika memang berniat mau nge-push motor sampai limit. Tetapi itu jarang sekali terjadi karena rata-rata lari motor di jalanan tidak sampai di atas 150 km per jam. Palingan cuma di 100 sampai dengan 120 km per jam yang merupakan batas aman rata-rata untuk menjaga pandangan ke depan dari berbagai gangguan. Nah, di kecepatan seperti itu masih terjangkau oleh motor sport firing 150cc. Inilah yang membuat penjualan motor di segmen ini masih banyak. Para pecinta otomotif lebih suka motor yang bisa dieksplor semua kemampuannya. Mencoba berbagai macam gaya riding, memakai setiap hari kemanapun sampai dengan ratusan ribu kilometer, dimana ketika memakai motor 250cc mungkin hanya bisa memaksimalkan 75% saja dari kemampuannya, dikarenakan jalanan yang saat ini kurang mendukung untuk mengepus motor 250cc 2 silinder.
Yang paling menarik dari motor Fairing 150cc baru adalah desainnya yang benar-benar baru dan menjadi pusat perhatian di jalanan. Itu rasanya eksklusif banget, Sob. Menjadi orang pertama yang memakai motor itu di jalanan. Dilihatin di jalanan, dikepoin orang-orang. Rasa yang tidak didapatkan kalau kita memakai motor second 2 silinder. Sampai saat ini, di Indonesia faktor desain masih menjadi pertimbangan utama dibandingkan faktor lainnya. Bahkan dengan kualitas bukan kaleng-kaleng pun, kalau desainnya tidak mengikuti perkembangan pasar di Indonesia, akan tenggelam juga produknya. Bahkan sampai dengan beberapa cabang dealernya. Ini pun berlaku sebaliknya, ada yang desainnya update tetapi kualitasnya biasa saja, malah merajai pasar penjualan motor di Indonesia. Tapi tetap saja, Sob, ada pabrikan yang berpegang teguh pada prinsipnya, memasarkan motor yang laku di negara lain dan berharap diterima di negeri para ngebers ini. Padahal sudah jelas desain itu ditolak mentah-mentah oleh para ngebers di negeri ini. Itu terbukti ketika motor itu diperkenalkan oleh blogger besar di Indonesia. Sungguh strategi pabrikan yang sangat lucu di tengah persaingan yang makin humoris ini. Desain adalah bagian terpenting dari sebuah motor. Untuk menjadi motor kesayangan, tampangnya harus keren supaya bisa mengangkat kegantengan ridernya juga. Jadi motor yang modifable lebih banyak laku di Indonesia. Alasan memilih motor Fairing baru 150cc ini juga untuk meramaikan dunia modifikasi. Menjadi yang pertama memodif motor baru itu sungguh meningkatkan pamor di kalangan bikers. Ini susah ditemui jika menggunakan motor 250cc 2 silinder dengan kondisi bekas. Apalagi jika motor 150cc 1 silinder ini dijadikan ajang promosi bagi pemilik rumah modifikasi. Mereka pasti menawarkan part modifedon yang terbaru yang bisa bikin si motor menjadi viral. Jadi untuk harga 40 juta terasa tidak overpriced lagi. Melihat dari sisi dunia modif dan dunia sosial media. Karena selain si motor tambah ganteng, juga bisa memperbanyak pertemanan jika si owner bisa memperlakukannya dengan tepat. Dengan uang 40 juta memang masih mendapatkan motor yang sehat di kelas 250cc 2 silinder. Bahkan ada yang sudah melekat aksesoris gantengnya. Tetapi alasan mereka yang memilih motor 150cc juga lebih cocok untuk yang suka explore. Ya, memang benar harga belinya mirip-mirip di angka 40 jutaan. Tetapi merawatnya berbeda sekali. Karena harga part KW di kelas 250cc 2 silinder itu bisa setara atau malah lebih mahal dari part ori di kelas 150cc Fairing 1 silinder. Jadi untuk mengeksplor kelas 250cc, selain membutuhkan tenaga kita yang ekstra, faktor ketebalan dompet juga bekerja keras, baik itu dompet kita sendiri atau dompet orang tua kita. Perhatikan juga kemampuan isi dompet, karena sebagai pencinta otomotif pasti kita ada rasa kesel gitu. Lihat motor bagus-bagus tapi sama ownernya dirawat ala kadarnya. Udah pokoknya jalan aja dah. Apalagi kalau modifannya pakai part KW yang jelek-jelek. Dah makin hancur tuh tampang keren motornya. Belum lagi kalau ke bengkel pas motornya lagi trouble, bukannya diperbaiki malah minta diakalin terus. Kasihan banget kan lihat nasib motornya. Harusnya milih motor itu juga dikira-kira biaya perawatannya biar bisa kasih part yang terbaik atau part kualitas di atasnya. Jadi lebih nikmat ketika dipakai riding karena motor dirawat dengan sepenuh hati, bukan karena hati yang terpaksa. Meskipun tenaga motor 150cc tidak sebesar motor 2 silinder, bahkan ini motor sering dikepretin matic-matic kencang zaman now di kemacetan, tetapi fleksibilitasnya dapat banget. Motor yang masih enak buat harian, bisa dinikmati sambil pergi ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ke rumah teman, serta tidak bingung juga ketika di parkiran yang hampir penuh. Lebih tidak worry lecet-lecet atau part-partnya mengalami keausan ketika memelihara motor 150cc Fairing 1 silinder. Kalau beli motor sport Fairing 150cc dari baru, otomatis kita bisa melakukan inrayen dengan benar untuk menjaga kondisi motor tetap awet. Karena masa inrayen ini cukup krusial untuk menentukan keawetan motor di masa depan. Selain itu, perawatan berkala juga bisa kita jaga sejak motor itu keluar dari dealer. Kondisi ini tidak bisa kita lakukan ketika kita membeli motor bekas, dan juga kita tidak tahu persis apa saja perlakuan yang diterima oleh motor ini dari owner sebelumnya. Maka dari itu perlu untuk kenal betul dengan owner sebelumnya atau mengetahui historis perawatannya supaya tidak setengah-setengah dalam mengenali motor. Karena ada juga penjual yang menutupi kekurangan-kekurangan motornya. Sebenarnya tidak masalah ketika part yang aus itu memang waktunya diganti. Tapi
yang menjadi masalah ketika ada trouble yang muncul itu di luar ciri khas dari trouble motor itu. Pasti bikin pusing juga karena tidak adanya garansi seperti beli motor dalam kondisi baru. Di motor baru kita bisa lebih tenang karena adanya garansi dari pabrikan. Ketika ada trouble yang muncul bisa klaim ke dealernya. Tetapi tetap waspada jika memang produk itu semuanya baru dari mesin, rangka, dan lain-lainnya. Meskipun dari pabrikan tetap ada potensi untuk trouble-nya di generasi pertama sejak motor itu launching. Jadi bisa memilih amannya saja untuk membeli motor di tahun kedua atau ketiga karena pasti ada perbaikan dari trouble yang muncul di tahun pertama produksinya. Nah, kalau motor baru yang sudah diproduksi tahun kedua atau motor baru yang melanjutkan generasi selanjutnya hampir bisa dipastikan minim dengan trouble yang parah-parah. Dan untuk trouble ringan sudah banyak bengkel yang bisa mengatasinya. Memang, godaan raungan garang gas 2 silinder tidak bisa dipungkiri bikin hati kepencut. Tapi, dalam meminang motor bukan hanya mementingkan raungannya saja, namun ada faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi para bikers. Apalagi ketika motor itu satu-satunya yang dimiliki, pastinya faktor lain juga diperhatikan. Nah, itulah alasan kenapa motor sport fairing 150cc yang katanya overpriced itu bisa tetap laku di pasaran Indonesia. Bagaimana menurutmu sob? Tulis di kolom komentar ya.